Film ini menceritakan tentang seorang gadis desa yang berusia 19 tahun. Ia bisa jago bermain biola apabila nafsu birahinya terpuaskan. Ia juga cantik dan seksi. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita Belle Belle. Film dimulai dengan adegan yang tidak-tidak memperlihatkan pasangan pria dan wanita yang sedang adu bibir. Seketika wanita ini tersadar dan melepaskan bibirnya. Nah, pria yang tidak sopan ini bernama Henry, dan wanita ini bernama Belle. Belle ini merupakan tokoh utama di film ini. Nah, karena ditolak, Henry pun memberikan hadiah kepada Belle. Belle ternyata sangat menyukai hadiah itu. Kemudian Henry pun balik meminta hadiah dari Belle. Belle yang tidak bisa menolak dan mereka pun bercocok tanam di kamar. Setelah itu Belle pun pergi latihan biola sendirian. Nah, di sini bisa dilihat kalau Belle memang sudah jago bermain biola. Keesokan harinya Belle sangat senang karena ia mendapat informasi bahwa ia lulus audisi. Kemudian Belle pun masuk ke kamar ibunya dan ternyata di kamar ibunya terlihat ada beberapa orang yang sedang bercocok tanam. Dan di sini diketahui bahwa ibu Belle adalah pelatih bercocok tanam yang handal. Belle bilang ke ibunya bahwa ia lolos audisi tahap pertama dan akan ke tahap selanjutnya. Setelah itu Belle pun bertemu dengan pelatihnya. Di sini pelatihnya pesimis karena ia berpikir Belle tidak akan lolos lagi ke tahap selanjutnya, sebab di sana sangat banyak pesaing kelas atas. Tapi Belle tak putus asa dan tetap berlatih dengan tenang. Setelah itu Belle pun pergi bertemu dengan saudaranya. Di sana mereka sedang memperhatikan Henry yang sedang membuat kayu bakar. Setelah itu mereka pun berbincang bersama ibunya. Di sini saudaranya penasaran bagaimana bentuk itunya Henry. Ia bertanya kepada Belle apakah itunya Henry besar dan bengkok. Kalau iya, dia pun juga mau mencobanya. Setelah itu ibunya pun menyuruh Belle untuk pergi ke pesta dan mengingatkan untuk tidak lupa menikmati itunya Henry yang bengkok dan nikmat. Nah, di malam hari Belle dan saudaranya pun pergi ke pesta itu. Di sana mereka joget sambil minum-minum. Karena Hendrik sudah sedikit teler, ia pun mengajak Belle untuk bercocok tanam, tapi sayangnya Belle menolak. Ia pun pergi ke kamar mandi. Kembalinya dari kamar mandi, Belle dikagetkan ketika melihat Hendrik malah bercocok tanam dengan saudara Belle yang tadi penasaran sama itunya Hendrik. Belle pun pulang dengan rasa kecewa. Keesokannya diperlihatkan Belle di tempat kerjanya. Ia berprofesi sebagai kitchen hand di sebuah restoran. Kemudian Belle pun berangkat untuk menikmati atau mengikuti audisi lanjutan dan tibalah ia di tempat tersebut. Nah, di sana ia melihat orang yang kesusahan. Belle pun langsung menolong orang itu untuk memindahkan pianonya. Di sini sepertinya akan ada terjadi cinta pada pandangan pertama. Cowok itu bernama Jesse. Nah, di dalam tempat persiapan, Belle bertemu dengan sahabatnya yang juga ikut audisi. Sahabatnya itu bernama Yuxi. Setelah sedikit berbincang, Belle pun dipanggil untuk menunjukkan permainan biolanya di hadapan juri. Di sini Belle tampak sangat gugup dalam pertunjukannya. Dia pun gagal beberapa kali. Sepertinya juri pun kecewa, lalu juri menyuruh Belle untuk beristirahat dulu karena waktu istirahat sudah masuk saat itu. Belle pun merenung mengapa dia begitu gugup di hadapan juri dan seketika muncul seorang laki-laki yang berbisik kepadanya. "Apa kau tidak apa-apa?" Belle pun langsung memikirkan tentang adegan bercocok tanam dengan pria hayalan. Dan tak mengapa setiap kali memikirkan itu, Belle secara otomatis langsung menjadi semangat dan kembali jago bermain biola. Nah, sekedar info, pria yang berbisik padanya hanya halusinasi Belle. Sebenarnya ia hanya melakukan adegan itu sendirian dengan tangannya. Setelah itu Belle pun melakukan pertunjukan keduanya dengan sempurna. Dan hasilnya dia lolos ke tahap selanjutnya. Belle juga diberitahu juri bahwa dia adalah Frizet atau orang yang memiliki kepribadian yang tergantung. Ia juga diajak latihan biola bersama juri ini. Setelah itu Belle pun memberitahu ibunya bahwa ia lolos audisi kedua. Belle juga penasaran apa itu Frizet.
Ibunya pun bilang bahwa freeze adalah kata negatif untuk cakap terblokir dan sangat kronis itu dapat diandalkan dengan adegan begitu-begituan. Namun di sini Belle masih kurang paham dengan penjelasan ibunya. Kemudian Belle pun menemui temannya dan bercerita bahwa ia merasakan ada kekuatan setelah seseorang mengendusnya di belakang panggung. Jadi mereka pun berpikir mungkin setelah melakukan bercocok tanam dengan orang asing, Belle bisa membangkitkan lagi semangat bermusik dan kekuatan untuk menampilkan hasil yang terbaik. Setelah itu di sebuah koran, Belle pun mencari pria yang bisa disewa untuk bercocok tanam dan membangkitkan semangat bermusiknya. Tanpa berpikir panjang, Belle pun langsung menjawab yaitu untuk datang ke rumahnya. Ketika pria itu tiba di rumahnya tanpa basa-basi, mereka pun langsung bercocok tanam. Namun sayang sekali Belle tak merasakan sensasi apapun. Belle pun menyudahi adegan itu dan benar saja, setelah ia mencoba bermain biola, skill dewa seperti yang ditampilkannya pada saat audisi tak dapat ia keluarkan. Akhirnya Belle pun mendatangi rumah juri yang mengajaknya latihan waktu itu. Belle sangat ingin mencari pria yang ada dalam pikirannya waktu itu. Pria itu bernama Vincent. Ia pun menyajari Belle dengan teori yang rumit, namun Belle tetap saja tidak mampu mengeluarkan skill dewanya itu. Dan tak lama setelah itu, Vincent pun paham dan langsung meraba serta menebus Belle. Akhirnya skill dewa yang dimiliki Belle pun keluar. Ia kini kembali jago bermain biola. Setelah itu, Belle dan Yuxi pun pergi ke base camp tempat latihan para pemain musik. Ternyata Jesse juga ada di sana. Jesse pun mendekati Belle, namun Belle nampak gugup didekati oleh Jesse. Di malam hari sebelum tidur, Yuxi menatap Belle. Tampaknya ia suka dengan Belle karena belum ngantuk, ia pun mengajak Belle ke sebuah klub. Di sana Yuxi memberikan obat nafsu kepada Belle. Ternyata di sana juga ada Jesse yang melihat mereka sangat mesra. Yuxi membawa pulang Belle ke kamarnya dan ternyata Yuxi ini suka les biola. Akhirnya ia memanfaatkan Belle yang sudah hilang kendali karena obat tadi. Yuxi pun bermain les biola bersama Belle. Saat bangun di pagi hari, Yuxi sangat senang karena sudah melakukan adegan itu bersama Belle, wanita yang dicintainya. Tapi di sini Belle berkata bahwa ia sedang jatuh cinta kepada Jesse, dan ia takut apabila Jesse mengetahui perbuatannya itu. Yuxi pun pergi dan meninggalkan Belle dengan rasa kecewa. Setelah itu, Belle pun berusaha mencari Yuxi, tapi ia tak menemukannya. Belle juga mencari di tempat latihan, namun Yuxi tidak ada di sana. Malahan Belle hanya bertemu dengan Jesse. Setelah itu Belle kembali ke kamar Yuxi. Ternyata Yuxi sudah ada di sana, namun kini ia sangat marah dan langsung mengusir Belle. Belle pun kembali ke base camp untuk menemui Jesse. Namun di base camp ia melihat seakan-akan Jesse bersama wanita lain. Belle pun merasa kecewa dan kembali ke hotelnya. Keesokan harinya di tempat audisi, Belle pun mencari Vincent untuk menambah nafsu birahinya sebelum tampil. Namun sayangnya Belle tidak menemukannya. Belle pun merenung di kamar mandi dan tiba-tiba Vincent pun datang dan berhasil menambah nafsu birahi Belle. Setelah itu Belle pun tampil karena ia telah punya skill dewa itu. Akhirnya Belle pun berhasil lolos ke babak final. Belle pun kini merasa senang dan mengungkapkan perasaannya kepada Jesse. Seketika ia melihat Vincent lewat. Belle pun bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada juri itu karena ia lolos ke babak final. Namun sayang sekali malah nafsu Vincent yang bertambah dan langsung menggebrak Belle. Karena Vincent tahu kelemahan Belle, ia pun menyentuh telinga dan seketika nafsu birahi Belle pun meningkat. Ia tidak bisa menolak dan adegan bercocok tanam pun terjadi. Di sisi lain, Jesse yang berniat untuk mengembalikan jaket Belle yang tertinggal, dia malah memergoki Vincent dan Belle yang sedang bercocok tanam. Alhasil Jesse pun pergi tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Karena merasa bersalah, Belle pun kembali ke hotelnya untuk berkemas dan sebelum pulang, ia pun menggunting telinganya dengan maksud agar ia dapat menghapus titik utama penyebab masalah nafsu birahinya sering meningkat. Singkat cerita, Belle pun tiba di rumahnya. Kini ia mengemas semua peralatan musiknya untuk disumbangkan ke sekolah musik pelatihnya di desa itu. Belle juga bilang bahwa ia ingin berhenti bermain musik. Karena sudah tak ada pekerjaan, kini Belle pun membantu bisnis ibunya.
Belle juga curhat ke ibunya tentang apa yang ia alami selama ini, termasuk setiap ada orang yang membisikkan kata-kata ke telinganya. Secara otomatis, ia langsung hilang kontrol. Setelah mendapat banyak wejangan dari ibunya, Belle pun menemui Yuxi dan meminta maaf apabila ia menyakiti perasaan Yuxi. Namun Yuxi juga merasa bersalah, jadi Yuxi mempertemukan Belle dengan Jesse. Di sini Belle pun meminta maaf kepada Jesse. Ia menjelaskan bahwa adegan itu tidaklah disengaja. Ia kehilangan kontrol ketika seseorang berbisik di telinganya. Belle juga jujur bahwa ia suka kepadanya serta selalu memikirkannya. Nah, karena Jesse adalah pria yang baik, ia pun memaafkan Belle dan meminjamkan biolanya kepada Belle untuk bisa tampil di babak final. Mereka pun pergi ke pertunjukan itu. Karena Belle sudah tak punya daun telinga, ia pun tak perlu lagi mencari cara untuk menambah nafsu birahinya. Belle menampilkan aksinya yang sangat memukau serta membuat juri terkagum-kagum, dan ternyata pria yang membisikkan waktu itu adalah Jesse. Di hari film mereka pun bercocok tanam dan film pun selesai.